Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC gaming lagi. PC gaming seperti biasa lah untuk tahun ini menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super yang dimana banyak orang yang membelinya lah, yang Super maupun yang Ti karena harganya terjangkau di harga second. Seperti contoh yang ada di sini berwarna putih biru cian, sangat cakep sekali dari segi penampakannya. Dan di sini saya merakit PC di harga 6,8 juta. Dan apakah ini worth it atau tidak untuk part-part yang ada di sini? Lebih cenderung ke gaming editing udah lebih dari cukup lah, meskipun masih menggunakan 4 core 8 thread bisa dibilang udah cukup. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya menggunakan Core i3 Gen 12 12100F. Untuk yang ini harganya pada mulai turun semua, ini di harga 1.380.000. Kalau yang sebelumnya tersebut di 1,4an lah, tapi kalau sekarang udah pada turun-turunnya, jadi masih worth it sih, dan juga lebih kencang daripada Core i3 Gen 10 perbandingan gamingnya. Dari mana tersebut saya membeli yang box ya, karena ada yang tray ada yang box, tapi lebih worth it membeli box supaya ada boxnya dan juga ada CPU coolernya, meskipun harganya terpaut sedikit. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari MSI, ini langganan sih, MSI Pro H610ME DDR4 di harga terjangkau dan juga ada fitur debug LED nya di bagian ujung sini. Kalau sebesar kalian pemula ini lebih cocok, dan juga harga terjangkau lah, di bawah 1,2 juta untuk yang H610M. Kalau semisal opsi lain silahkan cari yang mereknya ASRock juga bisa, tapi aku lebih prefer ini sih, MSI daripada ASRock. Dan lanjut, saya itu menggunakan RAM dari Kyo Stygian yang berwarna putih di harga 580.000 kalau nggak salah harganya di pojok situ, yang berwarna putih supaya lebih menghiasi lah, sesuai dari segi temanya putih berwarna biru cian, meskipun ada hitam-hitamnya ya nggak masalah juga sih. Tapi kalau yang ini RAM-nya berwarna putih terlihat cakep, dan itu kecepatannya di 3200 dari kecepatan RAM yang ada di sini menggunakan Kyo Stygian. Dan selanjutnya saya itu menggunakan CPU cooler ini, CPU cooler Coolmoon Auxor, serinya adalah AS400 yang berwarna putih, tapi fan-nya udah saya ganti karena requestan dari usernya supaya lebih bagus tampilannya. Jadi saya kasih berwarna biru cian seperti fan casing yang ada di sini. Kalau misalnya memakai fan bawaan ini kan RGB, tapi mobilnya itu tidak support 3 pin RGB, jadi ya sama aja sih, warnanya tidak keluar. Jadi saya ganti aja dari segi fan-nya, dan usernya itu setuju, jadi nggak masalah sih untuk yang ini. Di harga 240.000 untuk yang serinya Auxor AS400 yang berwarna putih ya, bukan berwarna hitam, karena beda harga yang putih sama hitam. Dan apakah bisa mendinginkan Core i3 Gen 12 atau tidak, lihat aja habis ini. Dan lanjut, saya menggunakan GPU second dari Gainward GTX 1660 Super. Dari segi desainnya ini bagus. Kenapa? Karena dia ada tulisan GeForce GTX dan juga ada backlight di bagian atasnya, sehingga lebih bagus sih. Tidak kelihatan PCB-nya di bagian atas maupun baut-baut, jadi ini lebih elegan dari segi tampilannya. Di harga 1.750.000 dari mereknya Gainward. Beda-beda sih, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah, tergantung brand dan juga garansinya. Meskipun ini dia itu bekas mining, tapi nggak masalah sih, udah saya tes, dia itu aman-aman aja. Dan membutuhkan 8 pin power, yaitu dual fan. Dan lanjut, saya menggunakan ini power supply dari Paradox Gaming Neptune. Ini 500 watt yang dimana udah full modular, jadi supaya lebih ringkas atau lebih rapi lah dari segi kabelan yang ada di bagian dalam sini, sehingga gampang ditutup dari segi casingnya. Dan juga masih di harga terjangkau di 590.000, sudah 80 plus bronze, meskipun bronze-nya tersebut dari pabrik ya, dari segi sertifikatnya. Tapi kalau bisa cuma mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super, udah lebih dari cukup lah untuk yang ini power supply-nya, karena full load-nya tidak sampai di 300 watt, jadi aman-aman aja. Dan juga dia itu udah full modular, jadi terbilang cakep. Penampakannya di bagian dalam sini tidak kelihatan dari segi samping casingnya. Dan lanjut, saya menggunakan SSD dari Phenom RX, ini yang SATA ya, bukan yang NVMe, di harga 450.000-an kalau nggak salah, harga di pojok situ. Ini 512 GB udah lebih dari cukup, yang dimana untuk mengisi Windows, software, gaming ya cukup lah, yang penting pakai SSD itu wajib daripada cuma memakai hard disk, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan ini Paradox Gaming Raki yang casingnya tersebut berwarna putih, tipenya MATX, di bagian depannya tersebut itu kaca, sampingnya juga kaca, dan sangat cakep sekali sih untuk yang ada di sini di harga 460.000-an yang tanpa free fan ya, karena dari segi casing yang utamanya dia itu free fan, tapi saya ganti aja fan-nya, jadi saya membelinya yang tanpa fan. Jadi ya seperti ini harganya 460.000, bahannya bagus dan juga
cakep lah dari segi tampilannya, seperti contoh yang ada di sini, Panado Gaming Raki. Dan yang terakhir saya menambahkan Vencian atau biru cian lah, biru langit, seperti contoh yang ada di sini ada 5. Di bagian depan 2, atas 2, di bagian belakang 1. Dan total nanti 180.000 untuk fan yang ada di sini semua. Terlihat sangat cakep sekali, berwarna putih biru cian. Dari segi tampilan full yang ada di sini, tidak ada RGB sama sekali, karena ini tampil elegan. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second. Gak usah berlama-lama, lanjut ke tes gamingnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini, dia itu 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect. Serta suhunya di 34 derajat, terbilang ini dingin, menggunakan SSD Phenom RX. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatannya. Untuk yang ini mendapatkan di 541 untuk membacanya, dan juga menulisnya di 482. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 550/450. Dan kalau kita bandingkan, ada yang melebihi, ada yang kurang. Tapi bisa dibilang ini bagus. Lanjut ke HW Monitor, menggunakan Coolmoon Aosor AS400 untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Minimal yang mendapatkan di 36 derajat, terbilang ini dingin dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 68 derajat, ini pun juga masih dingin di bawah 70 derajat. Untuk yang ini saya tes di Cinebench dan dia mentok paling tinggi di 68 derajat. Masih aman lah menggunakan ini, dan apalagi harganya terjangkau, tampilannya bagus. Lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 171 fps, terbilang ini lancar jaya. Di gamenya GTA 5 biasa maupun yang roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan high maupun di settingan very high. Lanjut ke RDR 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 62 fps. Bisa dibilang ini settingan paling bagus, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan high di gamenya RDR 2. Lanjut ke Star Wars Jedi Fallen Order, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 98 fps. Terbilang ini juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau semisal di settingan epic juga masih bisa lah untuk yang ini. Mungkin bisa mendapatkan di 60 fps-an untuk yang itu. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 84 fps. Terbilang ini juga lancar, mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Far Cry 6. Kalau semisal di settingan ultra juga masih bisa lah mendapatkan di 50 sampai di 60 fps. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 86 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke The Witcher 3 Wild Hunt, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 77 fps. Ini pun juga masih aman, settingan paling aman lah mendapatkan di atas 60 fps di game yang The Witcher 3. Lanjut ke dayanya, untuk yang ini minimalnya mendapatkan di 65 watt, terbilang ini boros, mendapatkan di atas 60 watt. Mungkin dari segi tampilannya dia itu banyak lampu-lampu jadi agak tinggi lah dari segi minimalnya, dan juga maksimal yang mendapatkan di 238 watt. Terbilang ini masih aman lah, belum sahabat PLN, masih di bawah 250 watt, menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 500 watt, udah lebih dari cukup lah untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan kesimpulannya di harga 6 jutaan atau bisa dibilang 6,8 juta, apakah ini worth it atau tidak? Untuk saat ini di tahun 2024 terbilang ini rekomen, yang dimana menggunakan Core i3 Gen 12 untuk gaming, editing sudah sangat cukup, dan apalagi di GPU nya menggunakan GTX 1660 Super.
yang banyak di pasaran di harga terjangkau, dengan performa yang bagus, tapi garansinya cuma sebentar aja, garansi personal sih, 3-1 minggu. Tapi itu pilihan kalian, kalau pengen menghemat, cari second, kalau pengen aman, carilah yang baru, meskipun harganya tinggi. Dan apalagi tampilannya, ini sangat menarik, berwarna putih biru cian. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau kalian berminat untuk part-part yang ada di sini semua, menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super dengan tampilan berwarna putih biru cian. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review part PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.